Ya, halo teman-teman semua. Jadi kenalin nama gua Novan, dan di sini gua akan nge-share kesalahan gua ketika dulu gua menjadi job seeker, yang mana harapannya nanti ke depan teman-teman tuh jangan melakukan hal yang sama ya, jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi harapannya ya teman-teman bisa menjadi lebih baik daripada gua. Gitu. Nah, dulu pada saat gua sebagai job seeker ya, itu di 2019 dan di 2020, kesalahan pertama yang gua lakukan itu adalah gua merasa punya waktu, teman-teman. Jadi sebenarnya dulu ketika gua merasa punya waktu, gua itu menggunakan waktu gua semena-mena ya, jadi nggak bertanggung jawab. Jadi apa yang gua lakukan, gua tuh nge-game sampai pagi gitu. Jadi malamnya nge-game sampai pagi jam 4, terus gua bangun siang jam 10, jam 12, dan gua lakukan itu selama berhari-hari gitu. Itu gua lakukan dan gua menyesali itu ya, karena baiknya nge-game itu bagus, teman. Gue sekarang juga nge-game, tapi sewajarnya gitu. Jadi nggak sampai berjam-jam sampai besok gitu. Jadi dari malam sampai besok gitu. Itu menurut gue sangat tidak bertanggung jawab gitu. Karena ya kalau memang teman-teman mau jadi pro gamer nggak apa-apa. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue kalau memang teman-teman mau jadi pro gamer tuh nggak apa-apa. Jadi ya teman-teman memang menggunakan waktu untuk profesional di situ sebagai gamer gitu. Atau teman-teman bahkan sampai ada loh kompetisi untuk Excel yang top global itu ada, teman-teman. Jadi itu Excel ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke yang kayak COC, Clash of Clans, atau Mobile Legend, atau PUBG Mobile tuh nggak apa-apa. Jadi teman-teman menggunakan waktunya untuk profesional. Jadi memang diniatin. Jangan cuman hanya main doang. Kalau cuman main doang, saran gua itu wasting of time gitu. Jadi sebenarnya definisi wasting of time juga lebar banget ya, nggak cuman ke game. Teman-teman kalau misalnya nih melakukan hal yang teman-teman nggak ada manfaatnya juga sama aja wasting of time. Contohnya teman-teman ikut bootcamp, itu FOMO doang. Itu menurut gue wasting of time, karena kita tuh nggak tahu kita ngelakuin itu tuh karena apa. Kalau sebenarnya teman-teman nih, gue mau ikut bootcamp karena nanti di digital marketing nih, gue bisa dapat klien di sini, gue bisa dapat klien di sini, atau gue mau dapat komunitasnya aja. Itu menurut gue oke. Tapi kalau gue ikut bootcamp karena FOMO, waduh itu sayang banget, sayang di waktu. Kalau uang menurut gue bisa dicari, tapi sayang di waktu aja, teman-teman. Itu menurut gue. Jadi plus juga kalau sekarang kalau teman-teman melakukan itu wasting of time, kita tuh balapannya nggak cuman sama kandidat yang lain yang mana saingan kita, tapi kita itu saingannya atau balapannya sekarang tuh sama AI gitu. Jadi cepat-cepatan, teman-teman. Sedangkan kita itu kalau AI kan itu di training terus ya. Kalau misalnya mereka di training terus mereka bisa level up lebih cepat daripada kita akan kelewatan, teman. Kita akan terbalap lah istilahnya, atau kita nggak bisa berkompetisi. Jadi harapannya kita bisa nambah ilmu terus, memanfaatkan atau menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau teman-teman mau nongkrong lah yang bermanfaat, itu bisa nambah relasi, bisa nambah opportunity juga gitu. Jadi nggak cuman nongkrong tanpa manfaat gitu. Jadi saran gua nongkrong itu okay, tapi kalau memang mau dimanfaatkan dengan baik, ya udah nongkrong sama orang-orang yang berkualitas, yang punya menggunakan waktunya dengan bermanfaat gitu. Itu saran gua. Terus ini juga mungkin akan gua tunjukin screen time IG gua ya, karena gua juga jarang banget pakai IG. Jadi yang gua sekarang sering pakai itu ya TikTok dan juga sosial media paling YouTube. Itu pun YouTube juga pingin untuk menambah ilmu juga ya, menambah ilmu. Terus kalau Twitter sekarang juga gua kurangin karena di sana sangat banyak distraksi. Gua udah beberapa bulan aktif di Twitter, cuman manfaatnya belum nemu. Mungkin gua nggak di situ ya, tapi gua di TikTok sekarang fokusnya, karena gua juga sering nge-live juga di sana gitu. Jadi kalau di IG gua pun juga ini beberapa menit doang dalam seminggu ya. Itu juga gua lihat cuman ya lihat-lihat sekitar doang. Jadi nggak sering ngelihat apa ya orang lain, karena kalau gua sering lihat orang lain, gua tuh kadang nggak fokus ke diri gua gitu. Terus juga gua kadang sering banyak ini ya mental breakdown juga ya kalau ngelihat orang lain udah sukses, sudah dapat apa gitu. Mending gua fokus ke diri gua nih, gua bisa improve apa nih bulan ini, hari ini gitu. Karena kan kita sebagai manusia, kita tuh harus improve dari kita yang kemarin gitu. Jadi jangan lihat yang orang lain, tapi kita lihat diri kita di masa lalu. Kalau kita belum lebih baik daripada kita di masa lalu, mending kita improve aja sekarang gitu. Karena kan kita cuma bisa mengubah waktu atau mengubah sesuatu di hari ini kan, di present kan. Kalau yang kemarin kita nggak bisa ubah, masa depan kita juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya udah teman-teman, itu harus dimanfaatkan dengan baik-baik ya. Terus juga gini, kita kan nggak tahu nih yang namanya keberuntungan tuh datangnya kapan gitu. Jadi saran gua, manfaatkan waktu yang sekarang itu, either mau belajar, either mau nambah soft skill, hard skill, itu bagus banget gitu. Karena di masa depan keberuntungan tuh nggak ada yang tahu. Mungkin besok
mungkin nanti jam 12, mungkin sejam lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin 2 tahun lagi, itu kita nggak akan ada yang tahu. Jadi gue itu dulu juga di 2019, 2020, gue itu latihan jualan, teman-teman. Jadi gue mengasah soft skill. Jadi mengasah ngomong sama orang. Gue tuh dulu awal-awal ngomong sama orang bener-bener keringet dingin tuh. Jadi gue nggak bisa ngomong sama orang apalagi jualan ya. Terus mau soft skill, mau soft selling, hard selling itu nggak bisa, mohon maaf. Jadi gue latih dulu itu. Dan bermanfaatnya kapan? Mungkin bermanfaatnya di 2024, di 2023 gitu. Tapi latihannya di 2019, 2020 gitu. Jadi yang namanya menambah skill tuh nggak ada negatifnya, teman-teman. Saran gue ya. Jadi tambah aja dulu soft skill, hard skill. Kalau teman-teman mau jualan, it's okay banget. Kalau saran gue ya. Karena itu nambah banyak banget. Mau nambah skill jualan, nambah ngomong, mungkin public speaking, terus nambah relasi juga, nambah kita bargaining tuh gimana, negosiasi itu juga soft skill ya yang harus dilatih. Kita nggak bisa tuh negosiasi tiba-tiba langsung dijebret gitu. Mungkin kita butuh bridging dan lain-lain. Itu juga teknik komunikasi ya gitu. Mana kita mungkin nggak bisa pelajari di kuliah, tapi kita bisa pelajari di ya udah di istilahnya ilmu jalanan gitu, teman-teman. Mungkin sedikit contoh, gua tuh dulu di 2022 itu kan ikut bootcamp SEO ya. SEO bootcamp. Nah, di 2023 itu baru kepake tuh skillnya, yang mana gue dapetin project lumayan besar, yang mana itu dulu gue ngerjain di salah satu kementerian gitu. Jadi ya itu harus dipupuk, teman-teman. Dipupuknya ya sekarang gitu. Jadi nggak bisa kita nunggu besok, dan kita juga nggak, nanti kita akan menyesali hari-hari sekarang di besok kan. Kita hari ini akan jadi masa lalu ya. Hari ini tuh kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, nanti kita akan menyesal di masa depan gitu. Jadi sekarang nih misalnya gue nggak tahu nih mau ngapain, ya udah riset dulu. Gue riset dulu, mungkin risetnya itu banyak ya. Kayak mungkin kurikulumnya apa di bootcamp gitu. Terus mungkin kalau ada e-course-nya ini bahasnya apa ya. Kalau pengantar doang mah ya gue bisa cari di YouTube gitu. Terus kalau misalnya mau ikut bootcamp, kayaknya di bootcamp ini tuh mungkin kurikulumnya so-so gitu, tapi ya udah komunitasnya yang bagus banget gitu. Jadi teman-teman harus riset sebanyak mungkin. Kalau misalnya nggak tahu riset di internet, cari aja di sosial media, tanya-tanya di orang di Twitter gitu, Kak ini bootcamp ini bagus nggak gitu, atau di TikTok gitu, atau DM gua juga, gua ada beberapa pengalaman. Jadi nggak apa-apa. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang sekarang, jangan sampai teman-teman nanti menyesal di masa depan. Oke, thank you for watching, see you next video, bye bye.